Haleluya. Oke. Saudara, tema clickbait kita hari ini adalah viral lengserkan Prabowo. Besok kan kita bahas. Ternyata si Yusuf Kala itu mau melengserkan Prabowo ya saudara ya. Isu-isu tentang pelengseran Prabowo ini memang cukup serius ya. Karena dari mana isunya saudara? Dari orang-orang radikal. Terutama dari grupnya Islam radikal. Karena tidak suka dengan Prabowo yang merapat ke Israel. Ya, dan sebenarnya beberapa gereja juga tidak suka sama Prabowo ya. Ada orang dendam lama yang menuduh bahwa Prabowo kerusuhan 98 itu juga ingin melengsarkan Prabowo. Judulnya hari ini adalah 3 kelompok antikristus. Semuanya adalah antikristus ya. Jelas Islam ya. 2 adalah para penyusup ya yang ikut Islam, yang kompromi seperti grupnya Edis. Ya, saudara, itu adalah grup antikristus. Ada lagi yang ketiga, yaitu grup orang-orang doketisme yang tidak mau mengakui kemanusiaan Yesus. Bingung ya? Ulangi ya. Yang pertama adalah satu kelompok Islam beserta Edis yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah orang Islam yang mengaku Yesus punya Tuhan. Maka Edis ada di dalamnya, ya, yang menyusup kepada kekristenan. Yang kedua adalah orang-orang yang doketisme, berlawanan dengan yang Edis, bahwa Yesus itu tuh manusia jadi-jadian, ya pura-pura jadi manusia. Nah itu doketisme. Dan itu yang dilawan oleh Yohanes. Lalu yang ketiga ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, ya seperti orang-orang Saduki. Itu secara garis besar. Tapi nanti saya mau jelaskan, saudara ya, bagaimana teologinya. Jadi saudara, kalau di dalam Alkitab kemarin kita belajar long history, the long history of the Antichrist itu ya. Nah, maka di dalamnya hari ini kita akan belajar lagi, masuk insight di dalamnya ya. Bukan sekedar cuma long history saja, tetapi kita akan melihat bagaimana antikristus ini bekerja. Ya. Dan ketika antikristus ini bekerja, yang terjadi adalah tadi roh dusta, itu tadi ya ciri khasnya. Nanti saya tampilkan satu-satu, ini saya bikin kolomnya dulu ya, saya sama 3 kelompok antikristus ya. Secara garis besar tadi ya, Islam, yaitu yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, termasuk kelompok di dalamnya adalah Edis, dan grupnya, ya. Yang penting itu bukan 3 kelompoknya, tapi ciri-cirinya, yang nanti saya mau ceritakan ciri-cirinya. Di kelompok manakah kamu termasuk? Cirinya mereka bisa sama semua. Ya, nanti cirinya itu sama semua. Kedua adalah doketisme yang kebalikannya. Yesus punya Tuhan ini kebalikannya, bahwa Yesus itu manusia, bukan manusia biasa. Jadi terlalu, pokoknya Yesus itu tidak pernah datang sebagai manusia biasa, tapi pura-pura jadi manusia. Ya, itu tipikal doketisme ini Yohanes Pentakostal yang ada di Indonesia, grupnya si Samuel Siaan. Yohanes Pentakostal yang ada di Belanda dan di Amerika nggak begitu beda, saudara ya. Ini Yohanes Pentakostal yang ada di Indonesia. Mengapa bisa begitu ya? Tapi nanti cirinya sama, ya aneh cirinya bisa sama. Yang ketiga yang tidak mau, yang menolak kebangkitan, yaitu kalau di zaman itu ya orang-orang Saduki. Apakah orang Yahudi yang antikristus? Bukan. Siapakah antikristus? Orang-orang Saduki, saudara. Ketika Yohanes mengadres ya sosok antikristus yang Yahudi, itu adalah orang Saduki, karena tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Makanya dibilang apa? Kamu sesat. Kenapa orang Farisi tidak dibilang sesat? Kenapa orang ahli Taurat tidak dibilang sesat? Tapi yang dibilang sesat adalah Farisi dan Saduki.
Karena tadi menolak kebangkitan. Padahal konsepnya itu Paulus dengan jelas di dalam Roma 10 ayat 9. Ya, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya Yesus, ya Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia selamat. Apa yang dimaksud Yesus adalah Tuhan? Ya, segalanya master. Tapi yang kedua, artinya juga Adonai, Yehova. Karena Yehova juga disebut Adonai, Tuhan. Nah, kalau dalam yang ayat 13-nya, Roma 10 ayat 13-nya, barang siapa berseru kepada Yehova. Dan Yesus itu artinya Yehova Yasya. Yehova menyelamatkan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, Yehova Yasya, maka akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah Adonai. Roma 10 ayat 13, barang siapa berseru kepada nama Adonai, itu Yehova yang menyelamatkan, Yehova Yasya Yesus. Jadi itu adalah sebuah rumus. Dan ini kamu tidak boleh goyang sedikit pun bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Makanya ayatnya 1 Korintus 8 ayat 6, kamu tidak boleh goyang. Bahwa kita punya satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Ya, saya bukakan dulu ya, sekali lagi ya. 1 Korintus ini 4. Begitu kamu goyang dengan ayat ini, wah kamu jadi antikristus. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, ya, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Kalau satu Tuhan saja kan berarti satu-satunya, the only one, ya, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya loh, Yesus dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ya, saudara, satu bab, satu Allah dan satu Tuhan. Kalau kamu geser dengan kebenaran ini, ya, satu Allah yaitu Sang Bapa, Ayah, Papa, Dedi, ya, satu Allah yaitu Papa, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada Tuhan lagi. Yesusnya nggak punya Tuhan. Yesus punya Bapa. Penting ya, saudara ya, ini jangan sampai goyang ya. Kamu goyang, selesai imanmu, saudara. Coba kita kembali ya ke penjelasan long history of the Antichrist. Pertama dimulai dari Kain lagi ya. Spirit of Antichrist ini kan mulainya dari Kain, ya kan? Yaitu apa, saudara? Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ops, ternyata nggak itu, saudara ya, ada ceritanya. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Buah pengetahuan itu adalah Torah. Roma 7 ya. Kan Adam dan Hawa makan buah pengetahuan. Kita buka Roma 7 ya. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan apa hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Justru oleh hukum Taurat, aku mengenal dosa. Kalau kamu tidak mengenal Taurat, kamu tidak mengenal dosa. Kamu tidak tahu apa itu kofet, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Jangan mengingini hamba sesamamu. Kamu tidak tahu kata kofet atau mengingini kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi lihat kata kuncinya. Aku tidak tahu kalau tidak ada Torah. Setelah ada Torah aku jadi tahu. Nah, itulah buah pengetahuan. Ya, logos. Jadi Torah adalah sebuah logos. Itu adalah pengetahuan. Lalu buah kehidupan, ya, kalau kita buka buah kehidupan di dalam Yohanes 6 ayat 63. Ini ayat sakti banget ya. Yohanes 6 ayat 63 gramatikalnya itu bisa berarti macam mana-mana ya. Yohanes 6 ayat 63, roh yang memberi hidup
daging sama sekali tidak berguna. Rema yang kukatakan kepadamu adalah roh, ya, dan hidup. Jadi buah kehidupan, buah pohon kehidupan ini ternyata adalah rema. Ulangi ya, kalau buah pengetahuan adalah logos, buah pengetahuan adalah logos, maka buah kehidupan itu adalah rema. Makanya ada logos, ada rema. Kamu makan logos, maka kamu mati. Dan kamu tidak tahu yang namanya dosa kalau kamu tidak tahu Torah. Jadi logos itu adalah buah pengetahuan. Lalu buah kehidupan. Alkitab mengatakan hukum yang tertulis itu mematikan, tapi roh itu menghidupkan. Hukum tertulis mematikan, lihat ya. Roh menghidupkan. Ya, dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Itu ya, nanti kita kumpulkan. Jadi kita tahu ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, itu artinya Torah. Torah itu membawa manusia menjadi mortal. Lalu dia keluar. Nah, dengan pengetahuan untuk menaklukkan dunia dan berkembang biak. Tetapi kemudian karena logosnya itu hanya sebagai pengetahuan, Kain melihat Habil sama-sama punya logos, Habil langsung melakukan, Kain rese. Dia kemudian meragukan logos itu, dia rese dengan logosnya orang lain. Maka di situ mulailah apa saudara? Iri dengki. Bingung, kenapa bisa iri dengki? Karena dia nggak tahu dia berkenan apa enggak hidupnya. Makanya dia kepo terus setiap hari, saudara. Kemudian dia bunuh. Ya, dia bunuh ya, saudara ya, adiknya. Gara-gara pengetahuan yang dia miliki. Dibunuh si Habelnya itu. Nah, saudara, ada satu kata kunci di sini. Yaitu sama-sama punya logos. Yang satu, dia melakukan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mendengar logos dan melakukannya. Kalau kamu mendengar logos, kamu tahu logos tapi tidak melakukan, maka kamu nggak bahagia. Rumahmu akan hancur. Jadi kalau punya logos, kamu kudu lakukan. Pertanyaannya, ya, apakah Anda sudah mendengar logos dan melakukannya? Oh sudah Pak, buktinya apa? Ternyata kamu lebih banyak ngeresein logosnya orang daripada kamu melakukan. Lebih banyak kamu berdebat kusir dengan logos daripada melakukan. Itulah sebabnya kalian lihat para apologet yang di TikTok berdebat kusir soal logos. Akibatnya mereka lupa untuk melakukan. Akhirnya nggak berbuah. Anak membinasakan sama lain. Yang paling beringas itu kelompoknya paling beringas ya. Semua alamat orang didoxing semua ya. Akibatnya apa saudara? Oh ya, bunuh-bunuhan. Ya kan? Pembunuhan itu terjadi karena kamu perang logos. Bukan perang praktek. Itulah sebabnya di komunitas kita memberikan wadah untuk langsung praktek. Ya, kami berikan wadah untuk langsung praktek. Sebab kalau kamu tidak praktek, maka kamu akan bunuh-bunuhan dengan logos yang kamu miliki. Ya kayak grupnya sekarang ini yang terjadi, ya bunuh-bunuhan dengan logos. Ya, hebat-hebatan logos. Prakteknya nggak ada semua, makanya sering saya tanyain, lah wong kamu debat, ya saling bertengkar, buahmu nggak ada, buah dada sama buah sakar aja nggak ada. Akhirnya cuma debat kusir, tapi nggak ada hasilnya. Coba kamu lihat komunitas kita, debat kusir, dan kita ada hasilnya.
Hasilnya apa? Rumah mewah. Rumah mewah itu adalah hasil kamu mengemis. Ya, mobil mewah. Mobil mewah hasil kamu mengemis. Hasilnya kalau di kita bagaimana, saudara? Hasilnya adalah banyak orang yang kita biayain, banyak orang yang kita nafkahi, banyak orang yang kita cukupi kehidupannya. Tidak ada orang miskin di tengah kita. There is no poor among us. Beda. Yang orang-orang pada sibuk beli mobil, beli rumah mewah dengan donasi, kita sibuk untuk mempraktekkan firman Tuhan dengan donasi. Makanya orang-orang ini yang dipenuhi dengan hawa nafsu seperti Kain, ya, karena dia insecure dengan Habel, kenapa ibadahku tidak diterima? Maka dia bunuh Habel, ya kan? Karena Kain tidak melakukan logos yang dia miliki. Ya, jadi ciri-ciri yang pertama kita masukkan. Ya, orang-orang ini, para antikritus ini adalah orang-orang yang punya logos, tetapi tidak melakukannya. Kamu tahu firman Tuhan banyak, ya. Ciri satu, punya logos, tapi tidak melakukan. Sebenarnya logos itu, inti dari logos itu apa, saudara? Ciri antikristus. Punya logos, tapi tidak melakukannya. Makanya hidupnya hancur. Oh, kami melakukannya, apa buktinya? Tidak ada. Coba kita lihat di Yohanes 8 tadi. Yohanes 8 itu adalah kumpulan orang punya logos yang menghakimi, yang menginjak-injak harkat wanita lain. Tapi dia tidak tahu. Ya kan, bahwa kalau kamu menuduh harus ada buktinya. Lah si perempuan itu dibilang berzina. Buktinya apa? Ketangkap basah. Loh, kalau ketangkap basah berzina kan pasti berdua. Yang laki-lakinya mana? Makanya Yesus tanya, siapa yang belum pernah sama dia? Dan artinya kan pertanyaan siapa yang belum pernah sama dia? Berarti kalau kamu bilang nangkap basah kan berarti kamu sudah sama dia. Laki-lakinya tidak ada, berarti kan kalian semua laki-lakinya. Karena namanya berzina itu berdua. Kalau sendirian namanya onani, masturbasi. Berzina itu harus berdua, pasangan. Katanya imamat dibilang, kalau kamu berzina, maka si pezina ini, laki-laki dan perempuan harus dirajam pakai batu. Lah ini laki-lakinya mana? Tidak ada. Kok dia bilang di pezina? Ketangkep basah lagi bilangnya. Berarti kan sama kalian, salah satu dari kalian kan? Nah itu loh. Jadi punya logosnya digunakan untuk menuduh. Logosnya digunakan untuk menuduh. Punya logos digunakan untuk membinasakan, membunuh, doxing. Makanya tipikal apa? Mereka tuh suka doxing. Asal beda dengan Edis, di doxing, ya, karakter assassin. Iya kan? Habisin semua. Ketemunya saya, saudara, membalik semua pada kejang-kejang. Ciri antikristus itu punya logos nggak melakukannya, akibatnya apa? Ya dipakai buat, dia kan punya pedang, bukan dipakai buat perang melawan iblis, tapi dipakai buat nusuk saudaranya sendiri. Dan yang ketiga apa, saudara? Mereka sendiri berzina dan cabul. Dimulai dengan apa, saudara? Yohanes 8 tadi, wanita yang berzina. Dia nuduh semua orang berzina itu, ya, si Metatron itu, si Edwin. Orang itu berzina. Nggak taunya dia sendiri dituduh berzina sama orang. Dan akhirnya sekelompoknya mereka itu tidak ada satupun yang tidak berzina. Balik lagi ya, saudara, kalau kamu melihat, ya, para penganut doketisme, itu juga sama ya, si Wanes yang ada di Indonesia itu. Lihat giliran tuh, Amin Wijaya Cina, siapa itu? Wah, itu urutan ya. Terus siapa lagi? Billy berzina, siapa lagi? Samuel Syaan, si Sarah, si Kesia, Tepari. Aduh, itu tuh diekspos gila-gilaan. Isinya perzinahan, dan balik lagi, ya, mereka saling mendoxing. Yang pertama kali kan mendoxing itu kan si Malikil, mendoxing si Mata Pisau, ya kan? Yang pertama kali mendoxing kan si Malikil, si Wanes itu. Makanya langsung tak ban dari tempatnya saya nggak mau, nggak sudi saya.
Rudianus kan juga, Rudianus mau bertobat ya, Bom Bom mau bertobat, tak marahin ya Bom Bom ya, jangan ngomong enggak, Rudianus tak tegur, jangan ngomong enggak saudara ya, saya tegur ya Rudianus Bom Bom. Tapi kalau orang sudah bertobat, dia datang dengan rendah hati, ya kita terima dong. Lah si Saifuddin saya datengin loh, sampai saya di California tidak mau datengin. Mereka isinya perjinan dan percabulan. Kenapa saudara? Kenapa mereka berzina dan bercabul? Mereka menganggap bisa diampuni. Ya kan? Misalnya dalam doketisme. Doketisme itu ya, yang itu namanya, dalam doketisme itu, ada satu pendapat, ya, bahwa Yesus itu bukan benar-benar manusia. Makanya artinya yang bisa sempurna itu hanya Yesus, yang bisa tidak berdosa itu hanya Yesus. Berarti kita itu ya nggak bisa. Padahal apa saudara? Kalau kita melihat, ternyata Yesus pun merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dalam Ibrani 4, Yesus merasakan kelemahan ini panjang kalau saya buka ayatnya satu-satu ya saudara ya. Yesus pun merasakan kelemahan-kelemahan kita saudara ya. Nah ya, ada yang namanya serintus ya, serintus. Dan ini dihindari sama yang namanya Yohanes saudara ya. Doketisme ya, kita kan bikin namanya doketisme ya. Nah, kita skip dulu ya. Jadi tadi adalah Yesus punya Tuhan. 3 kelompok antikris ya. 1, Yesus punya Tuhan, yaitu Islam dan etis ya. 2, doketisme. Yesus pura-pura jadi manusia. Ya, ini yang salah satu tokoh yang terkenal namanya Kerintus. Nanti kita cerita Kerintus bagaimana si Yohanes itu sangat nggak suka sama si Kerintus. Yang ketiga ini adalah orang Saduki, ya, tidak percaya kebangkitan Yesus. Padahal 1-3 ini ayatnya ada di Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Artinya Yesus kan bisa mati, ya kan? Doketisme menolak. Islam juga menolak Yesus mati, ya. Islam tidak berkata, oh Yesus itu belum mati. Apalagi kebangkitan. Islam itu ada di tiga-tiganya. Tapi paling terutama Yesus punya Tuhan. Tetapi dalam doketisme yang dipahami oleh Yohanes Pentakostanya yang di Indonesia, karena yang di Amerika beda saudara ya. Kata Yesusnya bukan benar-benar manusia. Padahal di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9, 2 Yohanes 1 ayat 7, Yesus benar-benar datang sebagai sars manusia. Dan hakikat dan manusia itu ya adalah sars katanya Kejadian 6 ayat yang ketiga. Dan Yesus adalah firman yang menjadi sars. Dan sars itu lemah, kata Yesus dalam Matius 26. Daging itu penurut. Dan Yesus dalam Ibrani 4 merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya dia memang ada sarsnya. Sehingga dia merasakan kelemahan kita. Bukan pura-pura. Dia imam besar yang merasakan sars itu. Hanya dia tidak berbuat dosa. Mengapa? Karena 1 Yohanes 3 ayat 9. Karena dia lahir dari Allah. Galatia 5 ayat 16, karena dia dituntun, dia hidup oleh Roh Kudus. Sehingga dia tidak berdosa, tidak mengingini keinginan dagingnya. Lalu ada orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, Muhammad kan juga sama. Intinya Yesusnya bukan juru selamat. Kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka dia tidak pernah menang, tidak pernah ya mengambil alih kuasa kegelapan, kematian. Nah, dari 3 kelompok ini Yesus punya Tuhan, yaitu Islam dan etis, doketisme, yaitu Yesus pura-pura jadi manusia, seperti yang dianut oleh Yohanesnya Indonesia ya. Terus Saduki, orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan, yaitu Yahudi di zaman itu ya, yang tidak percaya Yesus dibangkitkan. Kelompok Saduki ya, bukan Farisi. Kelompok Saduki ya, yang menentang kebangkitan Yesus. Nah, coba kita lihat ya yang di Kerintus, betapa bencinya ya. Irenaeus ya, ini bukunya Irenaeus.
ada namanya Kerintus ya saudara ya. Kerintus itu the enemy of the truth katanya ya. Waktu Yohanes, murid Yesus, pergi ke pemandian ya di Efesus, mereka kan pemandian umum itu kan. Lalu dia ketemu Kerintus ya. Lalu dia segera keluar dan nggak jadi mandi. Ayo kita pergi. Sebelum sebelum rumah pemandian ini runtuh. Sebab Kerintus, the enemy of the truth, ya, is within, karena dari dalam. Terus dia katakan si Kerintus itu ya, si Kerintus itu adalah orang yang ini ya. Nah, apakah yang diajarkan Kerintus itu, saudara? Kerintus itu mengajarkan doketisme. Oh, Yesus itu nggak benar-benar jadi manusia, ya, tapi pura-pura jadi manusia. Coba kita cek lagi tentang Kerintus lagi ya, saudara ya. Si Kerintus ini. Ya, Rasul Yohanes ini, ya, dia memberitakan Injil dan menyingkirkan semua kesalahan-kesalahan yang diajarkan oleh Kerintus dan yang diajarkan oleh Nikolaitan. Nikolaitan itu apa, saudara? Hyper grace. Kan kamu tidak apa-apa berdosa. Yang penting kamu percaya pada Yesus. Sekali selamat tetap selamat. Dibilang apa? Offset ya saudara. Dibilang offset knowledge. Salah. Dibilang offset ya saudara ya. Itu ya saudara ya. Nah inilah masalahnya. Ada dua, Kerintus sama Nikolaitan di Wahyu itu ya. Di Wahyu itu ada Nikolaitan. Nah kalau kita lihat dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, kalau Kerintus itu mengajarkan Yesus tidak datang sebagai SARS. Ya, pengajarannya Kerintus itu. Kalau pengajaran Nikolaitan itu, bahwa kamu sekali selamat tetap selamat. Sekalipun kamu bikin dosa yang banyak, enggak apa-apa. Bikinlah dosa, enggak apa-apa. Yang penting kumpul, pasti selamat. Itu saudara ya. Nah itu dibenci, pengikut Nikolaitan itu. Hyper grace itu saudara ya. Nah kita balik ya, ini ya. Jadi di dalam doketisme ini, saudara ya, yang diajarkan ini, karena apa, saudara? Kamu nanti tetap selamat, nggak apa-apa. Kan Yesus kan nanti mengampuni kamu. Yesus itu yang sempurna itu hanya Yesus. Jadi kamu dosa itu nggak apa-apa. Nanti Yesus akan menyempurnakan kamu. Padahal ayatnya jelas dalam Ibrani 4. Ia adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, Ibrani 4 ya. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai hanya tidak berbuat dosa. Mengapa dia tidak berbuat dosa? Karena ada Galatia 5 saudara. Dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yesus itu hidup oleh roh, dituntun oleh roh. Kalau kamu hidup dituntun oleh roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi kalau kamu masih suka berzina, ya, maka kamu tidak hidup oleh roh. Berarti kamu belum lahir baru. Berarti kamu belum selamat. Itu loh. Tapi sekarang ini kan dihembuskan. Sehingga ini para apologet ini banyak yang berzina. Mereka itu belum lahir baru, saudara, hati-hati. Makanya isinya kan tweet kelentit. Buat mereka nggak apa-apa, diampuni kok. Siapa bilang? Siapa bilang? Kamu juga nggak minta ampun kok. Kamu guyonan kok minta ampunnya kok. Kamu nggak serius. 2 Yohanes 1 ayat 7. Banyak penista telah muncul pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai SARS. SARS ya. Itu adalah penyesatan antikristus. Kamu apa? Memaklumkan dosa. Oh, enggak apa-apa dosa. Kalau Yesus memang manusia, dia itu manusia ilahi. Jadi dia tidak berdosa. Kalau kita dosa enggak apa-apa. Lihat ya saudara ya. Di dalam Matius 26. Ketika di Taman Getsemani, dikatakan saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ayat 41 ya. Roh penurut, daging SARS itu lemah. Dan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Ya kan? Dan dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi logos
Ya, firman itu telah menjadi sarks, logos itu telah menjadi sarks dan diam di antara kita. Dia merasakan kelemahan kita. Sehingga kalau Yesus bisa, maka kita harus bisa. Kalau Yesus bisa mengalahkan dosa, Yesus tidak berdosa, 1 Yohanes 3 ayat 9, ya orang yang lahir dari roh, 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak berdosa, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak berdosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya kan, anak-anak Allah tadi tidak berdosa. Kalau kamu masih berdosa, kamu bukan anak-anak Allah, kamu adalah anak-anak iblis. Ya, karena tadi Yohanes 8 ayat 44, karena iblis adalah bapamu. Maka yang keempat, dia suka bohong, saudara. Dusta, fitnah tanpa bukti. Ya, orang-orang ini suka memfitnah tanpa bukti. Tipikal ini semua ada di situ, saudara. Dan mereka semua cinta uang. Mereka itu semua cinta uang. 5 ini ada semua. Dulu pernah kita bahas, ya. Tapi ini sudah saya tambahkan ya. Di 3 kelompok antikristus ini, dia punya logos tapi nggak melakukannya. Dia tahu firman Tuhan banyak tapi nggak dilakukan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah orang yang mendengar logos dan melakukannya. Dia seperti membangun rumah di atas batu. Tapi kalau kamu mendengar logos tapi tidak melakukannya, kamu membangun rumah di atas pasir. Bencana. Kedua, dia gunakan logosnya itu, ya pedangnya itu bukan untuk membangun, tapi buat nyabet-nyabet teman-temannya sendiri. Hamba-hamba yang jahat, yang mukulin hamba-hamba tuannya. Ya kan? Difitnah, dikerjain, didoxing. Dan balik lagi, mereka berzina. Mereka orang yang suka berzina. Tadi perempuan yang dituduh berzina, nuduh orang lain, waktunya mereka sendiri berzina. Ya kan? Dan mereka suka berdusta. Kenapa? Karena iblislah menjadi bapaknya. Dan iblislah yang menjadi bapaknya karena dia adalah pembunuh manusia. Dia suka sekali membunuh, kayak si Edwin kan. Bocorin alamat saya supaya saya dibunuh sama orang Islam. Ya kan? Kemudian mereka lebih cinta uang, ketenaran. Yohanes 12 ayat 43 ya, kita buka ya saudara ya. Yohanes lagi yang bilang ya, ini semua Yohanes semua yang bilang nih. Yohanes 12 ayat 43. Banyak juga di antara pemimpin percaya kepada Yesus, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia dan daripada kehormatan Allah. Dalam Yohanes 12 ayat yang 43. Kita buka dalam Lukas 16 ayat 14. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Hamba-hamba uang itu. Nah, orang-orang yang tahu logos banyak, tapi dia tidak melakukannya, maka dia akan menjadi hamba uang. Karena dia gunakan logosnya buat cari donasi, buat beli rumah pribadi, beli swempak, ya kan? Digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi. Kalau kita, komunitas kita, ngumpulin donasi, itu untuk supaya jangan ada orang miskin di tengah kita, saudara. Dan kita mengelolanya dengan keterbukaan yang luar biasa. Transparan, clear. Nah itu ya saudara ya. Jadi ketiga kelompok ini, Islam dan yang berkata Yesus punya Tuhan, yaitu Islam dan Edis dan kelompoknya. Kedua, Doketisme yang berkata, oh Yesus itu tidak merasakan kelemahan kita. Dia tidak pernah menjadi manusia. Ya, jadi kita berbuat dosa tidak apa-apa. Ya seperti si Kerintus, Doketisme, Hyper Grace. Ya. Akibatnya kan begitu kan, dia yang sempurna, dia adalah domba Paskah yang sempurna. Kita berdosa tidak apa-apa, nanti diampuni. Sekali selamat tetap selamat. Oh, hidupnya nggak disiplin. Yang ketiga adalah kelompok dari itu tadi ya, orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Karena dia tidak percaya kebangkitan orang mati, dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian.
Nah, inilah adalah orang-orang awam yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Hidupnya jadi serampangan, dan rata-rata mereka akan terjebak di dalam hal yang sama. Ya, punya logos tidak melakukannya, ya, atau dia punya logos digunakan untuk membinasakan sesamanya, menuduh, ya kan, menghakimi, lalu berzinah dan cabul. Ya kan, mereka jadi suka zina dan cabul karena kan dosanya diampuni. Lalu bohong, karena berzina cabul kan nggak ada hukuman dari negara. Kalau kamu membunuh kan bukan negara. Makanya selalu jatuhnya zina dan cabul. Karena mereka nggak takut dengan hukuman Tuhan. Ya kan? Mereka takutnya dihukum sama negara. Terus Anda suka bohong, dusta, fitnah tanpa bukti. Dan cinta uang. Ini adalah ciri antikristus. Jadi kalau kamu melihat ada hamba Tuhan, dia tidak mau transparan dalam keuangan, stop dulu saudara. Kalau ada orang mencari donasi apologet, kamu stop dulu. Kelihatannya pengajarannya bagus. Oh enggak saudara, kamu sedang diperdaya sama dia dengan mulut manisnya. Dia akan pindahkan uang dari kantongmu ke kantongnya, dia akan manipulasi kamu. Ya, tetapi kita di sini harus selalu waspada. Itulah saya sebagai gembala selalu mengingatkan. Bahkan saudara, ketika kita dituduh, jangan takut. Memang kita layak untuk menerima caci maki itu. Tapi jangan takut, tetaplah jujur, tetaplah hidup di dalam kekudusan, ya tetaplah penuh dengan cinta kepada Tuhan Yesus. Jangan cinta ketenaran, jangan cinta uang. Dan setiap kali kita belajar logos, ya di Hagios Bible College, lakukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh, come, all ye faithful, join